guys, kali ini aku akan share ya 7 tips ya yang jangan kita lakukan pada saat kita ingin menyelesaikan studi master dan doktor dengan hasil yang terbaik ya. Dan ini berdasarkan true story, aku menyelesaikan 2 master untuk teknik, kemudian ekonomi, dan terakhir PhD di bidang strategic management di Universitas Indonesia dengan hasil yang alhamdulillah itu sangat baik guys. Baik, yang pertama ya, kita membiasakan jangan sampai menunda-nunda ya, karena kita nggak tahu ya berapa besar ya beban tanggung jawab yang akan diberikan atasan kita di kantor ya, kemudian challenge kita di industri, termasuk juga tugas-tugas yang ada di akademik. Karena pada saat kita studying while working ya, ini kan kita mengerjakan berbagai kegiatan yang besar dalam waktu bersamaan, tentunya tidak mudah ya. Jika once kita ada waktu, let's say after class itu langsung dikerjakannya. Biasanya aku di Jumat Sabtu ya, itu setelah selesai kelas kita langsung mengerjakan, dibandingkan kalau misalkan kita harus ketemuan lagi nanti after office hour di hari kerja ya. Jadi langsung kerjanya tuntas dan ikhlas gitu ya. Dan yang kedua nih, kita itu jangan hanya membaca paper ya, karena papernya kan banyak yang diminta untuk direview. Tapi kita mensintesa dengan membaca itu is totally different ya, karena ketika kita mensintesa kita tuh lebih melihat itu relasional antara paper ya. Jadi kira-kira kalau misalkan dari 50 paper yang kita baca, kita sudah mapping kira-kira dari 50 itu tren yang ke arah atas, yang ke bawah, yang ke kanan ya, kemudian yang konteksnya dalam konteks misalnya environment, kemudian ada entrepreneurship, kemudian ada organizational learning. Jadi kita sudah melakukan clustering nih, seperti machine learning ya, gitu guys. Jadi kita mencoba itu mengkelompokkan ya artikel ya. Kemudian yang kedua, kita melakukan analisis research gap-nya. Kira-kira di artikel yang cluster 1 itu mereka lebih fokus itu untuk mengadres research gap atau discrepancy yang mana, 2 dan sebagainya itu yang mana, sehingga kita tahu ya kita itu mau fokusnya di cluster yang mana ya. Dan pada saat nanti kita mempropose proposal ya, ini sangat efektif ya. Teknik ini aku juga gunakan ya, karena dari sekian banyak artikel yang aku lakukan analisis dengan sentiment analysis, ini part of machine learning ya. Jadi aku running ada 1.200 artikel dengan mesin, dengan algoritma, sehingga tuh kelihatan tuh evolusi strategic decision dari tahun 70 sampai 2019 itu ke arah mana. Dan itu artikel jurnal sudah aku publikasikan di salah satu jurnal di Asia, Trading Scopus. Jadi itu salah satu metode ya, bagaimana kita bisa mensintesa jurnal ya, tanpa harus membanyak baca jurnal itu, tapi kita sebenarnya baca singkat aja dari judul ya, kemudian abstrak ya, itu sebenarnya udah tahu tuh angle-nya di mana, background-nya apa, goals-nya apa, research gap-nya apa, kemudian kontribusi untuk theoretical dan implikasi buat practical itu yang mana gitu ya. Nah, kira-kira lalu kita skimming itu cepat. Guys, silakan subscribe ya channel kita ya, karena kita akan rilis konten berkala terkait dengan tips untuk menyelesaikan studi master, doktor, di luar dari konten-konten kita yang di masterclass untuk data, kemudian master learning, strategi, design thinking, dan innovation ya. Dan yang ketiga nih, tips yang ketiga, kita jangan sampai itu ketika stuck ya lalu lost contact. Kalau stuck itu biasa, kita mengalami stagnasi. Yang namanya manusiawi, wajar lah ya kan, tiba-tiba kita bosan ya, kita merasa capek banget, hektik banget ya, kita mau ya agak ngasih napas sebentar, itu boleh. Tapi jangan sampai kita hilang komunikasi dengan promotor dan co-promotor kita, khususnya pada saat kita mulai masuk ke fase research development. Dan yang keempat nih, kita jangan sampai ketika melakukan riset itu terlalu meluas ya, karena PhD ini kalau di dalam metaforanya ya, ini seperti jarum ya, dia itu lebih ke depth ya, kedalaman, instead of to breadth ya. Beda sama master. Kalau master kita mainnya itu, kalau kita metaforanya drilling di oil, itu dia masih shallow, jadi dia sudah masuk ke offshore tapi dia masih shallow, masih yang dangkal ya. Sementara kalau misalnya level undergraduate itu mainnya di onshore, mainnya benar-benar di permukaan ya. Jadi kalau misalnya di PhD kita harus benar-benar tahu nih angle-nya tadi dari research gap, discrepancy, kita mau fulfill bagian yang mana.
Setelah kita udah tahu di situ, baru kita dalamin ya. Nanti kita cek tuh dari sisi visibility untuk collect datanya ya, kemudian metode dari sisi risetnya ya, kemudian kira-kira result dan implikasi itu ke arah mana ya. Jadi ketika kita mengambil doktoral itu biasanya ya yang belum kebayang itu membayang, wah kalau gua selesai dokter nih bakal jadi peraih Nobel gitu kan, bakal nemuin teori besar. Nah itu bayang-bayang yang aku alami juga pada saat sebelum mengambil doktor. Ternyata pada saat kita melakukan perjalanan itu ya, di perjalanan sangat mengesankan ya, ya mungkin jarang-jarang lah saya kira minat pengalaman tersebut, karena ya banyak hal-hal yang kenang-kenangan yang ya sangat pahit sebenarnya, tapi setelah selesai itu alhamdulillah itu menjadi kenangan yang manis ya. Jadi di sini tuh tipsnya itu kita lebih spesify ya goalsnya kita ya, dan semakin spesifik tentunya resources yang akan kita alokasikan untuk menyelesaikan riset ini itu akan lebih efektif dan lebih efisien. Dan yang kelima, biasanya orang itu gagal ketika menyelesaikan doktoral karena tidak bisa mengelola waktu ya antara kantor ya, kemudian keluarga maupun akademik. Jadi kalau misalnya sibuk ya semua orang tuh pasti sibuk. Ya, tinggal masalahnya apakah memiliki capability ya untuk time management. Nah ini yang lebih menjadi problem ya. Dan salah satu tips ya bagaimana kita bisa mengelola waktu ini terkait dengan tips yang keenam ya. Jadi kita harus membuat itu progress monitoring. Jangan sampai ini kita jalan yang nggak ada kompasnya without progress monitoring. Kita harus buat nih monthly ya kan. Target besarnya itu apa? Menyelesaikan chapter 1 misalkan ya kan. Terus kita breakdown ke dalam weekly ya. Kalau chapter 1 kita bagi. Pertama dari research background ya. Kemudian kita buat itu goals-nya, objektifnya apa. Terus kita buat scope of research, limitation of research misalkan. Terus sampai nanti kita buat rencana risetnya ke arah mana dan kontribusinya apa. Sampai selesai lah itu chapter 1. Dan kalau misalnya kita sulit, tadi ingat tuh tips yang ketiga. Jangan sampai kita mengalami stagnasi tapi sendirian doang. Karena kan promovendus itu pembimbingnya tuh ada 3 biasanya. Ya ada promotor ya, kemudian ada kopro 1, kopro 2. Sebenarnya mereka lebih sebagai coachingnya kita. Mereka akan meng-coaching kita, mereka memberikan tuh masukan, memberikan arahan ketika kita mengalami stagnasi. Dan yang terakhir nih ya, berdasarkan riset banyak banget itu kandidat dokter gagal karena mereka setback. Setback itu frustrate ya, kemudian putus asa, give up, itu banyak banget. Jadi never give up ya. Jadi ketika kita ujian proposal, terus ya quote-unquote dibantai ya kan, kemudian kita berdarah-darah atau kita merasa feeling intimidated, itu hal yang wajar ya, karena semuanya hampir mengalami hal yang sama gitu ya. Yang penting itu ketika kita dibantai ya, kalau bisa kita langsung segera revisi, temuin lagi orangnya gitu kan ya, quote-unquote sampai dia bosan buat ngebantai kita, gitu aja tipsnya ya kan. Sama halnya seperti kita bekerja di industri ya, itu kan sangat volatile ya dengan kondisi sekarang, kemudian persaingan itu sangat kompetitif gitu ya. Misalkan teman-teman yang sebagai konsultan ya untuk meyakinkan klien itu kan juga nggak gampang gitu ya. Sama halnya dengan ketika kita memiliki proposition, research proposition, dan kita mencoba meyakinkan pembimbing, jumlahnya itu ada 7 ya, dan mereka itu guru besar dan memiliki jam terbang itu jauh lebih banyak dibandingkan kita. Tidak mudah ya untuk meyakinkan mereka. Tapi once kita menemukan tadi angle dari research gap-nya, terus kita mampu mengkomunikasikan ya kira-kira kontribusi riset kita sebagai novelty-nya, nah itu insya Allah ya dengan ikhtiar dan doa ya, itu insya Allah diberikan kemudahan dan kelancaran. Kira-kira itu 7 tips ya, hal yang harus dihindari ya, ketika kita ingin menyelesaikan level master dan doktor dengan hasil yang maksimal dan bisa juga sambil ya bekerja secara produktif dan juga mengelola aktivitas lain di luar kampus dan pekerjaan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silakan subscribe ya, kita akan rilis tips-tips selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.